Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Dari kabut lalai menuju cahaya zikir. Pernahkah engkau merasa sunyi di tengah keramaian? Pernahkah engkau merasa kosong, padahal penuh dengan aktivitas dunia? Jika ya, mungkin itu bukan sekadar lelah, mungkin itu tanda hatimu sedang tersesat dalam kabut lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat ruhani yang dirindukan Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa kita menapaki jalan yang tersembunyi. Sebuah jalan yang tidak terlihat oleh mata kepala, tapi dirasakan oleh batin yang hidup. Ia membuka tabir demi tabir tentang bahaya kelalaian, tentang kematian batin yang tak terdeteksi, dan tentang cahaya zikir sebagai jalan kembali menuju Allah. Kelalaian menurut beliau adalah hijab halus yang mematikan rasa tanpa membunuh jasad. Ia menyusup seperti kabut, tak terasa, tapi membekukan hati dan memadamkan nur. Dan hanya zikir, yang bukan sekadar lafaz, tapi detak hati yang sadar, yang mampu menyalakan kembali kehidupan batin itu. Sahabatku, marilah kita mendengarkan seruan beliau, seruan yang lembut namun mengguncang, tentang bagaimana kita berpindah dari malam kelalaian menuju fajar kesadaran, dari jiwa yang beku menuju hati yang menyala. Makna lalai dalam dimensi ruhani. Assalamualaikum, sahabat jiwa yang dirahmati Allah. Pernahkah kita merasa jauh, namun tak tahu dari siapa? Mati rasa, namun tak tampak luka. Tenang menjalani hari, tapi kosong tanpa makna. Itulah lalai, kabut yang melingkupi hati tanpa suara. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan bahwa lalai, ghaflah, bukan sekadar lupa menyebut nama Allah, melainkan terputusnya kesadaran batin dari hadiratnya. Lalai adalah keadaan ketika hati kehilangan arah kiblatnya. Lahir masih beramal, lisan masih berzikir, tapi ruhnya bagaikan burung yang terkurung dalam sangkar kosong. Syekh berkata, engkau menyangka dirimu dekat, padahal engkau sedang jauh. Engkau merasa mengenalnya, padahal engkau tengah berpaling darinya. Lalai bukan hanya diam, tapi mati dalam diam. Ia adalah maut ruhani yang membungkus jiwa dengan sehelai kabut tipis. Tipis, namun cukup untuk menutup cahaya. Kelalaian inilah yang menjadikan amal tanpa ruh, ibadah tanpa nyawa, dan zikir tanpa getar. Ia menyelinap lewat rutinitas, sholat yang dilakukan tanpa getaran batin, zikir yang hanya menggema di lisan tapi tak menggugah hati. Hamba yang lalai adalah hamba yang hidup dalam gerakan ibadah, namun mati dalam rasa. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada kebaikan diri mereka sendiri. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini menggambarkan hakikat lalai sebagai pemutusan hubungan dengan fitrah jiwa, hingga seseorang tidak lagi mengenal dirinya, apalagi mengenal Rabb-nya. Inilah bahaya laten dari lalai, ketika kita merasa baik-baik saja, padahal ruh kita sedang terluka. Sahabat yang budiman, Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa lalai membuat seseorang tidak lagi peka terhadap panggilan Allah. Kalbunya menjadi berat untuk taat dan ringan untuk maksiat. Ia kehilangan rasa cemburu terhadap jiwanya sendiri, tidak menangis saat jauh dari Allah, tidak merasa kehilangan saat jauh dari ibadah, bahkan tidak gelisah saat tak bisa merasakan kehadirannya. Kelalaian adalah hijab yang tumbuh dari dalam. Ia tidak datang dari musuh luar, tapi dari kebekuan batin. Ia membuat kita sibuk dengan amal yang lahiriah, tapi lupa dengan perjalanan hati. Ia mengunci mata hati, hingga tak lagi melihat keindahan Allah dalam segala hal. Syekh berkata,
Hendaknya engkau waspada dari segala sesuatu yang memutuskanmu dari Allah, walaupun itu sesuatu yang tampak baik di mata manusia. Karena sesungguhnya lalai bisa datang dalam rupa ibadah yang kehilangan jiwa. Renungilah, sahabat, berapa banyak amal yang kita lakukan tapi tak membawa kita lebih dekat kepadanya? Berapa banyak zikir yang kita lantunkan tapi tak mampu mencairkan es di hati? Itu semua adalah isyarat bahwa lalai telah menyusup, bahwa kabut telah menebal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Lalai membuat hati kita tidak lagi layak dipandang oleh Allah. Bukan karena kotoran zahir, tapi karena kabut dalam batin. Sahabatku, sadarlah bahwa lalai bukan hanya kelupaan, tapi pengasingan batin dari kehadiran Allah. Dan selama hati masih beku, maka dunia ini hanya akan menjadi gurun sunyi, meski penuh warna dan hiruk-pikuk. Mari bangkit dari tidur batin ini. Mari kita siapkan wadah hati untuk disinari kembali oleh nur ilahi, sebelum kabut itu menjadi malam yang tak lagi bisa diterangi. Tanda-tanda lalai. Kabut yang menyusup diam-diam. Sahabat ruhani, semoga damai Allah menaungi batinmu. Lalai bukan hanya peristiwa sesaat, ia adalah proses halus yang menyusup perlahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa kelalaian ibarat kabut yang lembut namun membinasakan. Ia tidak menampakkan diri dalam bentuk bencana besar, melainkan bersembunyi di balik rutinitas yang tampak suci. Zikir masih dilafazkan, namun kosong dari makna. Salat ditegakkan, tapi tidak mengangkat jiwa. Al-Quran dibaca, namun hati tak tergugah. Inilah tanda-tanda bahwa kabut lalai telah merasuk, bukan sekadar menyelimuti, tetapi menyumbat saluran ruhani. Syekh berkata dengan penuh peringatan, ketika engkau merasa tidak kehilangan apapun saat tidak bermunajat, maka ketahuilah, hatimu sedang mati dalam diam. Ia menyebutkan bahwa zikir yang beku adalah tanda paling nyata dari hati yang sedang kehilangan hubungan dengan Allah. Tanda-tanda lain yang beliau sebutkan antara lain, tenangnya jiwa saat melakukan dosa kecil, bangga dengan amal, tapi lupa kepada pengawasannya, ringan dalam meninggalkan ibadah, berat dalam melakukannya, tidak bergetar ketika mendengar nama Allah, tidak menangis meski membaca ayat ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku, mari kita bertanya dengan jujur, apakah zikir kita masih membuat dada bergetar? Apakah hati kita masih mencair saat menyebut asma-Nya? Jika tidak, mungkin kita sedang berjalan dalam kabut yang menebal. Syekh memberi isyarat yang menyayat. Ketika Allah mencabut rasa rindu dari hatimu, maka engkau telah tersesat, walaupun engkau masih di majelis para salihin. Betapa mengerikan. Ternyata hilangnya rasa rindu adalah alamat keterasingan yang paling dalam. Lalai bukan sekadar melupakan Allah. Lalai adalah ketika kita tidak lagi merasa kehilangan Allah. Ketika hati tak lagi mencari, ketika doa tak lagi menggugah, dan ketika ibadah hanya menjadi gerakan lahiriah. Kabut ini, jika tidak segera diterangi cahaya zikir yang hidup, akan berubah menjadi malam gulita yang menelan jiwa. Dan dari sanalah kehancuran ruhani bermula. Ketika seorang hamba merasa baik-baik saja, padahal batinnya telah lama kering dari hadirat Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, jangan biarkan kami hidup dalam kabut kelalaian. Lembutkan hati kami agar mudah tersentuh oleh zikir-Mu. Hidupkan kembali rasa rindu dalam dada kami, dan jangan Engkau cabut cahaya dari pandangan batin kami. Amin ya Rabbal Alamin. Cahaya zikir, obat dan jalan kembali. Wahai sahabat ruhani, jika kelalaian adalah kabut yang menutupi mata hati, maka zikir adalah cahaya yang menembusnya. Jika lalai adalah malam tanpa bintang, maka zikir adalah bulan purnama yang membawa terang. Di saat ruh terpuruk dalam kegelapan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memanggil kita kembali. Kembali kepada Allah melalui jalan zikir yang hidup. Zikir, wahai sahabat, bukan sekadar mengulang lafaz. Ia adalah percikan api ilahi yang menyalakan bara cinta dalam dada. Ketika zikir menyentuh hati, maka jantung ruhani pun berdetak, air mata pun luruh,
dan jiwa pun menganga menghadap Allah dengan ketelanjangan makhluk. Syekh berkata, hidupkan hatimu dengan zikir. Jangan biarkan ia mati dalam kelalaian, karena hati yang mati tidak bisa melihat kebenaran, sekalipun kebenaran itu berada di depan matanya. Zikir adalah jalan pulang. Ia bukan sekadar sarana, tetapi tangga ruhani yang mengangkat jiwa dari bumi syahwat menuju langit makrifat. Zikir bukan hanya menyejukkan, ia membakar penyakit hati, ria, takabur, sum'ah, cinta dunia. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Bukan karena Allah butuh untuk disebut, tetapi karena kita yang butuh untuk dihidupkan. Syekh menyampaikan bahwa zikir yang benar adalah zikir yang meluruhkan ego. Ia tak membanggakan diri dalam jumlah atau lafaz, melainkan meleleh dalam rasa tunduk. Ia zikir yang lahir dari kesadaran bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Sahabat, pernahkah engkau merasakan bahwa satu kalimat Allah mampu mencairkan kebekuan bertahun-tahun? Itu bukan karena lisanmu, tapi karena Allah lah yang menurunkan nurnya ke dalam hatimu. Zikir adalah jembatan antara kefanaanmu dan keabadiannya. Saat engkau berzikir, engkau sejatinya sedang dipanggil. Syekh berkata, jangan remehkan satu detik zikir yang hidup, karena satu detik itu bisa menjadi titik balik seluruh hidupmu. Mari kita basuh jiwa ini, mari kita nyalakan kembali pelita itu. Duduklah dalam kesunyian malam dan sebutlah namanya. Perlahan, penuh cinta, biarkan hati kita bergetar, biarkan cahaya itu masuk. Ya Allah, kami telah lama jauh dari cahayamu, kami tenggelam dalam lalai, namun hati kami masih merindukanmu. Hidupkan hati kami dengan zikir, bukakan jalan pulang dalam gelap, dan izinkan kami kembali kepadamu sebelum ajal memisahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Transisi ruhani, dari kematian batin menuju kehidupan hati. Sahabat pencari kebenaran, tahukah engkau bahwa ruh juga bisa mati walau jasad masih hidup? Bahwa hati bisa beku walau wajah masih tersenyum? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memanggil kita untuk memahami. Transisi ruhani adalah perjalanan dari kematian batin menuju kehidupan hati. Lalai, seperti yang telah kita bahas, adalah bentuk kematian ruhani. Dan zikir yang hidup, itulah ruh yang kembali bernapas. Tapi transisi itu tidak terjadi dalam sekejap. Ia adalah proses pencairan kabut, penyerapan cahaya, dan pembangkitan rasa. Syekh berkata, jangan merasa cukup dengan amal jika engkau tidak merasakan kehidupan hati. Amal tanpa kehadiran hati hanyalah gerakan tanpa ruh. Maka hidupkan hatimu dengan perenungan, dengan rasa takut yang lembut, dan harapan yang terus menyala. Itulah jalan hidup ruhani. Proses ini dimulai dari kegelisahan. Hati yang mati tidak merasakan gelisah, tapi saat Allah menghendaki, cahaya itu menyalakan satu bara kecil. Kegelisahan suci. Dari kegelisahan, lahir pencarian. Dari pencarian, lahir rintihan. Dan dari rintihan, lahir kehidupan. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Seruan itu adalah zikir. Adzan itu adalah panggilan hidup. Ketukan itu adalah ketukan pintu hati. Maka sahutlah, bangkitlah. Sebab kehidupan hati adalah karunia terbesar yang bisa kau bawa hingga liang lahat. Syekh berkata, ketika hatimu mulai menangis dalam zikir, maka ketahuilah, engkau sedang hidup kembali. Tangisan itu bukan karena kesedihan dunia, tapi karena ruh mulai merindukan Allah. Rasa bersalah, rindu, takut, harap, semua itu tanda-tanda bahwa hati telah keluar dari liang lahat kelalaian. Sahabat, jangan pernah remehkan air mata yang jatuh di sepertiga malam, sebab mungkin itulah awal hidup yang baru. Jangan abaikan suara hati yang menjerit dalam sunyi, sebab mungkin itu adalah panggilan untuk kembali. Mari kita mohon, ya Allah, hidupkan hati kami setelah kematiannya. Jadikan kami termasuk hamba-hamba yang Engkau bangkitkan dari tidur kelalaian.
Jadikan setiap hela napas kami bagian dari kehidupan yang Engkau ridhai. Amin ya Rabbal Alamin. Zikir adalah cahaya, lalai adalah kabut. Wahai sahabat pencari cahaya, pernahkah kau berjalan dalam kabut, tak tahu arah, pandangan buram, dan setiap langkah terasa ragu? Begitulah lalai dalam dimensi ruhani. Ia kabut yang memisahkan kita dari cahaya Allah. Dan zikir adalah cahaya yang menuntun keluar dari belantara kelupaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menjelaskan bahwa zikir adalah nyala hati yang menerangi jalan ruhani, sementara lalai adalah kegelapan yang membinasakan batin. Ia menegaskan bahwa tidak akan pernah bersatu antara nur zikir dan gulita lalai dalam satu hati yang sama. Salah satunya pasti akan menyingkirkan yang lain. Zikir bukan sekadar amal lisan, melainkan percikan nur dari langit yang menghidupkan hati yang mati. Ketika hati dipenuhi zikir, maka ia akan menjadi lentera ruhani yang menunjukkan arah kepada Allah. Namun ketika lalai merajalela, hati menjadi seperti gua yang tertutup, hening, gelap, dan hampa dari kehadiran ilahi. Syekh berkata, jangan biarkan hatimu kosong dari zikir walau sekejap, karena sesaat tanpa zikir adalah sesaat tanpa kehidupan. Zikir, dalam terang pandangan beliau, adalah nafkah bagi ruh, makanan bagi jiwa, dan air bagi hati yang kering. Seperti tubuh butuh makan, begitu pula ruh butuh zikir agar tetap hidup. Lalai sebaliknya adalah kelaparan spiritual yang tak terlihat, tapi perlahan membunuh makna hidup seorang hamba. Allah berfirman, dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan dia, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Menurut Syekh Abdul Qadir, zikir inilah cahaya yang dimaksud. Nur ilahi yang hanya diberikan kepada hati yang sadar, hati yang selalu menyebutnya dalam cinta dan harap. Namun lalai menyelinap tanpa suara. Ia bisa datang saat kita merasa aman, puas, atau bahkan saat sibuk beramal. Maka, zikir yang sejati bukan hanya pelafalan, tapi kehadiran jiwa. Ketika zikir menjadi kebiasaan tanpa kehadiran hati, saat itulah cahaya padam perlahan. Sahabat yang dirahmati Allah, Syekh memberi perumpamaan. Zikir adalah seperti pelita di malam gelap. Lalai adalah seperti angin yang terus-menerus mencoba memadamkan cahaya itu. Maka siapa yang ingin hidup dalam terang, harus menjaga zikirnya agar tetap menyala. Menjaganya dari ria, menjaga dari kehampaan makna, dan menjaga dari kebekuan rasa. Dan saat zikir benar-benar hidup dalam hati, maka kabut lalai akan sirna. Yang tersisa adalah keterhubungan yang intim dengan Allah, di mana setiap detak jantung menjadi tasbih, setiap tarikan napas menjadi istighfar, dan setiap pandangan mata menjadi syuhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang duduk dalam satu majelis dan ia tidak menyebut nama Allah di dalamnya, maka majelis itu akan menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Zikir bukan hanya kebutuhan ruhani pribadi, tapi juga penentu keberkahan dalam setiap ruang hidup kita. Rumah yang diisi zikir menjadi taman cahaya. Hati yang penuh zikir menjadi mata air makrifat. Syekh mengakhiri pesannya dengan getaran harapan. Jika engkau masih bisa merasakan nikmatnya menyebut nama Allah, maka engkau belum sepenuhnya tersesat. Sebab cahaya itu masih menyala, meski redup. Maka tiupkan napas cintamu, dan nyalakan ia kembali dengan istiqomah. Wahai jiwa-jiwa yang ingin kembali, mari kita siram hati dengan zikir. Mari kita nyalakan lentera itu, sebelum kabut lalai menjadi malam yang tak berujung. Mari kita isi hari-hari kita dengan namanya, hingga tiada ruang bagi kelalaian untuk tumbuh. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya zikir-Mu. Jangan biarkan kabut lalai menyelimuti jiwa kami. Jadikan lidah kami basah dengan menyebut-Mu, dan hati kami tenang dalam mengingat-Mu. Tuntun kami menuju cahaya-Mu yang abadi, dan lindungi kami dari gelapnya kelalaian. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai jiwa yang rindu akan cahaya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib tak hanya mengingatkan kita tentang bahaya lalai,
tapi juga menunjukkan jembatan ruhani yang bisa kita tempuh untuk pulang. Bahwa lalai adalah kabut yang bisa menyelimuti bahkan seorang ahli ibadah jika ia kehilangan rasa. Tapi zikir yang hidup, yang tumbuh dari cinta dan penghambaan sejati, adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh malam kelalaian manapun. Ketahuilah, kelalaian bukan sekadar lupa, tapi mati rasa. Ia adalah diam yang sunyi, namun mematikan. Tapi zikir adalah hidup. Zikir adalah detak jantung ruhani. Zikir adalah cahaya yang tak hanya menerangi, tapi juga menghangatkan dan menumbuhkan harap. Wahai sahabat yang sedang mencari jalan pulang, Syekh berkata, jika hatimu masih bisa menangis karena jauh dari Allah, maka engkau belum mati. Cahaya masih bisa kau hidupkan kembali, maka jangan putus asa. Kita masih bisa kembali, masih bisa menyalakan cahaya itu, masih bisa mengusir kabut dengan zikir yang jujur, dengan kehadiran hati, dengan kerinduan yang mendalam. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, hidupkan kembali hati kami yang beku. Jangan biarkan kami mati dalam kabut lalai. Jadikan zikirmu pelita di dada kami, dan tuntunlah kami dalam terang cahayamu menuju wajahmu yang maha indah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang dari kabut lalai menuju cahaya zikir dalam kitab Futuh Al-Ghaib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.